Masih bingung mencari sekolah pilihan kamu? Yuk gabung bersama kami, MTS yaitu Sibgan, Madrasah Digital, Madrasah Full Day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Apa kabar sobat Dambiar semuanya? Bertemu lagi dengan saya di Kultum Ramadan dalam channel Dambiar kali ini. Kali ini saya akan membahas tentang yang lagi ramai di kalangan masyarakat, khususnya anak muda atau Gen Z, kaum Gen Z ya, yaitu mental health atau kesehatan mental. Mental health atau kesehatan mental seringkali dikaitkan dengan hal-hal yang membebani pikiran ataupun perasaan dari seseorang itu sendiri. Tapi Islam juga sebenarnya sudah dari jauh-jauh hari mengajarkan bagaimana cara kita untuk menghadapi atau merawat diri kita dengan cara self-care dalam Islam. Jadi tidak hanya skincare saja, tidak hanya kulit kita saja yang dirawat, tapi batin kita juga harus dirawat. Bagaimana caranya? Akan saya jelaskan dalam kultum kali ini. Banyak dari kita mungkin pernah merasa FOMO. Nah, barangkali sering dengar istilah itu ya. FOMO itu apa sih? FOMO itu singkatan dari Fear of Missing Out, yang artinya seseorang itu takut ketinggalan tren, takut ketinggalan update, kemudian takut tidak dianggap, atau takut dianggap norak. Nah, sehingga hal itu bisa menimbulkan overthinking. Istilah-istilah Gen Z itu kan seperti itu ya. Kecemasan yang berlebihan, kemudian pemikiran-pemikiran yang sebenarnya tidak perlu dipikirkan, itu mereka pikirkan sehingga membebani mereka. Itu namanya overthinking. Dan mereka juga sering merasa terlalu capek menghadapi hidup, atau istilahnya burnout. Contoh misalkan mereka lelah dengan tugas-tugas sekolah, atau mereka lelah dengan ocehan-ocehan keluarga di rumah, sehingga mereka menganggap diri mereka itu tidak berarti dan lain sebagainya. Nah, itu artinya mental health mereka sudah mulai kena, sudah mulai bergejolak. Wah, saya ini nggak penting nih. Wah, saya ini merasa terpojokan nih, dan lain sebagainya. Padahal itu semua hanya kegelisahan mereka saja. Di bulan Ramadan ini, justru bisa menjadi salah satu momen healing yang baik untuk self-care kita, menjaga kewarasan batin kita. Allah tidak akan membebani suatu kaumnya di luar batas kemampuan kaumnya itu sendiri. Sesuai juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala seperti dalam surat Al-Insyirah juga di ayat 5 dan 6. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Ingat, tidak ada masalah tanpa jalan keluar, asalkan kita tetap teguh pada iman kita. Insya Allah. Salah satu cara terbaik lainnya untuk healing atau menyehatkan kesehatan mental kita adalah dengan selalu mengingat Allah. Islam ini sudah lebih dulu memberikan ilmunya atau mengajarkan kita tentang bagaimana cara menghadapi problem diri kita sendiri. Salah satunya yaitu dengan berzikir, beribadah kepada Allah. Berzikir, berdoa dengan hati yang tulus, seperti dalam firman Allah, Quran Surat Ar-Rod ayat 28, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Jadi, kalau kalian masih jauh dari Allah, ya jangan salahkan kalau
diri kalian masih gelisah karena pencipta kalian saja kalian jauhi, kalian tidak pedulikan. Puasa ini mengajarkan kita untuk self-control kita sendiri. Tidak hanya menahan lapar, haus, ataupun hawa nafsu, tapi juga menyarankan kita untuk menghilangkan stres yang berlebihan. Supaya apa? Supaya kita sehat lahir batin. Pernah nggak lihat orang pakai white noise atau terapi musik? Atau biasanya asmer untuk menenangkan pikiran, mau tidur dan lain sebagainya, supaya mereka itu ngerasa tenang. Nah, sebenarnya dengan tilawah Al-Quran, itu sudah cukup untuk membuat hati kalian menjadi tentram. Al-Quran adalah versi terbaik untuk mencerdaskan otak dan menenangkan pikiran. Coba kalian ketika mau tidur, menjelang tidur nih ya, atau ketika sedang belajar mendengarkan murotal Al-Quran sambil mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Insya Allah nanti hati kalian lebih tenang. Kemudian, kurangi screen time yang terlalu banyak memakan waktu, artinya berlebihan ya. Dalam hal ini istilahnya adalah detox sosmed atau detox digital. Jadi, gunakan medsos itu dengan hal-hal yang positif saja. Tidak perlu kalian seharian, apalagi lagi puasa nih, seharian scroll TikTok, seharian hanya melihat sosmed yang lain, tidak melakukan ibadah apapun. Nah, itu justru kalian tidak punya self-control diri kalian sendiri. Yang artinya nanti kalian akan sia-sia melakukan ibadah puasanya juga. Tidak mendapat apa-apa, hanya lapar, haus, dan lelah yang kalian rasakan. Nabi Muhammad SAW merupakan role model yang paling baik dalam menenangkan emosinya. Kalian pasti pernah ya mendengar kisah-kisah tentang Nabi Muhammad SAW menghadapi bagaimana kejamnya kaum kafir Quraisy, bagaimana kejamnya perilaku-perilaku orang-orang yang tidak menerima ajaran Nabi. Nabi dilempar kotoran, dilempar batu, diusir, dan lain sebagainya, bahkan sampai ingin dibunuh. Tapi Nabi tetap mendoakan yang terbaik bagi musuh-musuhnya. Nabi tetap menenangkan emosinya. Beliau mengajarkan betapa pentingnya untuk tersenyum dan berkata baik, karena itu dapat meningkatkan mood atau energi positif. Jadi kalau orang melihat itu, insya Allah aura positifnya kelihatan, gitu loh. Nabi Muhammad SAW juga pernah berbuat baik kepada orang lain. Beliau menyuapi seseorang yang buta, yang padahal seseorang yang buta itu sering sekali menjelek-jelekan beliau. Namun, beliau tidak ada dendam sama sekali dan malah membantu seseorang tersebut. Coba kita mulai lakukan hal yang sama, berbuat baik kepada orang lain. Kalau kalian belum menemukan orang baik di dunia ini, coba kalian jadi salah satu orang baik tersebut. Insya Allah, itu akan meningkatkan kebahagiaan diri kalian sendiri. Oke, jadi di bulan Ramadan ini, mari kita fokus untuk menyehatkan tidak hanya fisik kita, tubuh kita, tapi juga jiwa kita. Kurangi overthinking berlebihan, kurangi FOMO-FOMO yang tidak positif, kurangi iri hati, dengki, dan lain sebagainya. Yang membuat energi negatif itu akan mendekati kita. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik dan mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadil sahibil busyra. Sholatan tubashirun nabiha wa ahlana wa aulada wa jami'a masyahihna wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumil haza ila yaumil akhir. Amin amin ya robbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.